Digital Disruption, jurang pemisah atau jembatan menuju sukses. Wih, halo bro, halo sis. Balik lagi sama gue di Badami TV, bersama Desa Membangun Indonesia. Tempat kita bedah isu-isu yang paling nempel di kehidupan kita sehari-hari. Gimana kabarnya? Gue harap lo semua lagi full kuota, full sinyal, dan full semangat. Karena topik kita kali ini bener-bener mengubah dunia lo, yaitu Digital Disruption. Disruption, kata yang sering banget kita dengar, tapi apa sih artinya? Bukan cuma teknologi baru bro, sis. Digital Disruption itu adalah tsunami perubahan. Ini adalah momen ketika sebuah inovasi digital datang, dan dalam sekejap meruntuhkan cara-cara lama dalam berbisnis, bekerja, bahkan bersosialisasi. Bayangin aja, lo lagi enak-enak di darat, tiba-tiba ada ombak raksasa yang ngubah semua garis pantai. Nah, itu dia. Studi kasus historis, kenapa ini penting? Kenapa kita harus bahas ini serius? Karena ini nggak cuma teori, ini sudah terjadi berkali-kali. Contoh pertama, musik. Dulu kita beli kaset, beli CD, perusahaan recording untung besar. Terus datanglah era digital download, lalu streaming kayak Spotify. Industri musik langsung kacau balau. Toko CD tutup. Kenapa? Karena platform digital kasih lo akses tanpa batas dengan harga bulanan yang murah banget. Contoh kedua, perhotelan. Dulu kalau traveling kita cari hotel bintang 5. Sekarang muncul Airbnb. Orang nggak perlu sewa gedung mahal, cukup sewain kamar kosong atau apartemen mereka. Itu digital disruption yang bikin bisnis perhotelan tradisional gelagapan. Kuncinya, disruptor itu selalu punya 3 ciri bro, sis. Cepat, murah, dan gampang. Dan siapapun yang nggak bisa ngikutin 3 ciri ini pasti akan terlibas. Ancaman nyata, jurang pemisah skill. Nah, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Ancaman dari disruption ini adalah terciptanya jurang pemisah yang besar banget. Ancaman di dunia kerja, pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang gitu-gitu aja, sekarang dengan cepat diambil alih oleh artificial intelligence atau robot. Coba lo lihat kasir di minimarket atau customer service yang diganti sama chatbot. Kalau skill lo masih standar dan mudah digantikan mesin, gawat bro sis. Lo harus punya skill yang butuh kreativitas, pemecahan masalah, dan empati. Hal yang robot nggak bisa lakukan. Ancaman mental, kita juga disrupt secara mental. FOMO atau fear of missing out meningkat karena ngelihat kesuksesan orang lain di media sosial. Standar hidup jadi ikutan naik. Kalau nggak kuat, ini bisa bikin stres dan burnout. Kita harus pintar atur digital well-being kita. Peluang emas, jembatan menuju sukses. Tapi tenang bro, sis, gue nggak mau nakut-nakutin. Gue mau kasih tahu kalau disruption ini adalah jembatan emas menuju kesuksesan buat lo yang berani bertindak. Peluang 1, demokrasi bisnis. Lo nggak perlu jadi anak orang kaya buat punya bisnis skala global. Cukup modal smartphone dan ide keren. Lo bisa jual produk lo ke seluruh dunia lewat e-commerce. Lo bisa jadi freelancer buat perusahaan di Amerika. Atau lo bisa jadi content creator yang menghasilkan uang dari mana aja. Digital bikin modal lo jadi skill, bukan cuma duit. Peluang 2, personal branding yang kuat. Di era digital, nama lo adalah aset. Lo bisa bangun citra diri lo sebagai expert di bidang tertentu. Orang nggak lagi nyari perusahaan gede, tapi nyari orang yang punya solusi. Dan itu bisa jadi lo. Kunci aksi, upgrade skill lo terus-terusan. Jangan mandek, belajar coding, data analysis, digital marketing. Hal-hal ini adalah bahasa baru di dunia kerja. Dan semua sumbernya gratis di internet. Oke guys, gue pamit undur diri. Cek terus Badami TV untuk insight seru lainnya. Ingat, di era disruption, yang paling cepat belajar, dialah yang akan menang. Stay hungry, stay foolish, dan stay disruptive bro. Semua boleh beraksi, lepaskan ekspresi. Ayo kita bernyanyi untuk gali potensi. Bersama Badami TV. Bersama Badami TV.